Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang bangkai binatang yang tidak punya darah sama sekali dan tentang bangkai binatang laut. Menurut sebagian mereka, bangkai binatang yang tidak punya darah sama sekali hukumnya suci. Demikian pula dengan bangkai binatang laut. Inilah pendapat Imam Malik dan murid-muridnya. Menurut sebagian yang lain, bangkai binatang darat yang berdarah maupun yang tidak berdarah itu hukumnya sama-sama najis. Mereka mengecualikan bangkai binatang laut. Inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Mereka sepakat bahwa ulat yang berasal dari makanan itu statusnya bukan bangkai. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, bangkai binatang darat dan bangkai binatang laut yang berdarah itu sama-sama najis, kecuali bangkai binatang yang tidak berdarah. Sebab perbedaan pendapat mereka dalam masalah ini itu bersumber dari perbedaan pengertian mereka terhadap firman Allah. Hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Menurut perkiraan Ibnu Rushd, mereka sepakat bahwa ayat ini masuk dalam kalimat umum yang diberlakukan khusus. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan khusus. Sebagian mereka mengecualikan binatang laut dan binatang yang tidak berdarah dari hal itu. Sebagian mereka yang lain hanya mengecualikan bangkai binatang laut saja, dan sebagian lagi mengecualikan binatang yang tidak berdarah. Akar perbedaan mereka dalam binatang-binatang yang dikecualikan inilah yang menjadi soal perbedaan mereka dalam menentukan dalil yang khusus. Hujah yang digunakan oleh para ulama yang mengecualikan bangkai binatang yang tidak berdarah ialah pengertian hadis yang diriwayatkan dari Nabi berupa perintah beliau supaya menenggelamkan lalat yang jatuh pada makanan atau minuman. Kata mereka, ini menunjukkan bahwa lalat hukumnya suci. Alasan satu-satunya karena binatang ini tidak berdarah. Menurut Imam Asy-Syafi'i, ini hanya khusus bagi lalat. Berdasarkan sabda Nabi, fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil akhra dawa'an. Sesungguhnya pada salah satu sayapnya itu ada penyakit dan pada sayapnya yang lain adalah obat. Imam Asy-Syafi'i menganggap lemah pengertian hadis ini karena lahiriah ayat tersebut menuntut pemahaman bahwa bangkai dan darah adalah dua jenis dari sesuatu yang diharamkan. Pertama, bangkai binatang yang mati dari penyembelihan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, yakni bangkai binatang yang menurut kesepakatan para ulama ahli fikih dagingnya halal dimakan. Yang kedua, darah yang mengalir karena sembelihan. Jadi hukumnya berbeda. Bagaimana boleh mengkompromikan keduanya sebelum ada ketegasan bahwa darah adalah penyebab diharamkannya bangkai. Seperti yang kita ketahui, hujah di atas itu cukup kuat. Sebab kalau darah merupakan penyebab diharamkannya bangkai, tentu keharaman binatang yang disembelih itu masih ada. Demikian pula dengan yang belum mengalir dari binatang karena disembelih. Sementara itu, binatang yang disembelih bisa halal setelah keluar darah dan terpisah darinya. Jadi, keharaman bangkai itu bukan disebabkan adanya darah di dalamnya. Pasalnya antara sebab dan musabab itu tidak bisa dipisahkan dan itu bukan disebut sebagai penyebab. Contohnya, jika keharaman perasan anggur ini hilang, maka perasan anggur sudah tidak memabukkan kalau kita menganggap unsur memabukkan inilah yang menjadi penyebab diharamkannya perasan anggur. Para ulama yang mengecualikan bangkai binatang laut dan benda najis berpedoman pada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Jabir, yang antara lain disebutkan mereka memakan ikan hiu yang terdampar setelah dihempas oleh gelombang laut selama beberapa hari. Mereka bahkan menjadikannya sebagai bekal.
ketika mereka memberitahukan hal itu kepada Rasulullah, beliau menganggap apa yang mereka lakukan itu baik. Bahkan beliau bertanya kepada mereka, apakah masih ada yang tersisa? Ini sebagai bukti bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan dalam keadaan darurat. Mereka juga berpedoman pada sabda Nabi, at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Imam Abu Hanifah itu lebih mengunggulkan pengertian umum ayat daripada hadis ini. Mungkin karena pengertian ayat itu bersifat pasti, sementara pengertian hadis itu masih bersifat spekulatif. Atau mungkin karena menurut Imam Abu Hanifah, hal itu merupakan rukhsah ataupun keringanan untuk mereka. Atau juga karena menurutnya ikan hiu itu mati akibat dihempaskan ombak laut ke tepi pantai. Pasalnya yang dimaksud dengan bangkai ialah binatang yang mati sendiri, bukan karena sebab lain. Perbedaan pendapat mereka dalam masalah ini juga memiliki penyebab lain, yakni dua kemungkinan kembalinya kata ganti domir hu dalam firman Allah, wa ta'amuhu mata'allakum walis-sayyarah. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Domir atau kata ganti hu di dalam ayat di atas itu bisa kembali kepada kata al-bahr atau laut, juga bisa kembali kepada kata as-sa'id atau pemburu. Menurut para ulama yang cenderung pada kemungkinan yang pertama, yang dihalalkan ialah binatang laut yang mati terapung. Dan menurut para ulama yang cenderung pada kemungkinan kedua, ikan hiu tersebut hanya halal bagi nelayan yang memburu saja. Sementara dalam masalah ini, ulama-ulama Kufah juga berpegang pada hadis yang mengharamkan ikan laut yang mati terapung. Padahal menurut mereka, hadis tersebut lemah. Wallahu a'lam bishawab.